Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat untuk seluruh warga desa di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Junedi Farhan selaku Ketua Umum Forum Membangun Desa atau Pormades, sebuah perhimpunan yang digagas oleh kawan-kawan kita dari desa, para tokoh-tokoh desa pada awal tahun 2024 atau sekitar bulan Maret 2024. Seiring dengan perkembangannya Forum Membangun Desa, alhamdulillah kita sudah terkoneksi di 29 provinsi, walaupun belum terbentuk kepengurusan, tetapi sudah ada teman-teman sebagai pelopor penggerak di 29 provinsi tersebut. Dan saat ini Forum Membangun Desa masih terus melengkapi struktur, dan untuk mempercepat memang ada kesepakatan kita membangun mulai dari kabupaten kota, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah hampir kurang lebih 30 DPC Dewan Pimpinan Cabang yang berada di kabupaten kota seluruh Indonesia yang sudah memiliki SK. Banyak pertanyaan, untuk apa sih orang desa berhimpun? Untuk apa sih orang desa buat organisasi? Tentu pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan-pertanyaan yang baik dan memberikan motivasi mengapa kita yang ada di desa harus berhimpun. Dulur-dulur warga desa, sebenarnya apa yang mendasari kita berhimpun? Di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945, tepatnya pasal 28E ayat 3, itu secara jelas, secara tegas mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Belum ada perkumpulan masyarakat desa yang didirikan oleh orang desa. Nah, atas dasar tersebut, beberapa teman-teman dari desa tadinya ini berawal dari Lampung, kemudian sambil ngobrol di gardu ketika malam kita bincang-bincang piye kalau kita buat organisasi atau perkumpulan. Awalnya kami pesimis dan hanya hal yang tidak mungkin, karena kita paham untuk membangun sebuah organisasi itu tidak mudah. Yang pertama tentu perlu pendanaan, perlu biaya besar. Kemudian perlu tokoh-tokoh penting di dalamnya, seperti itu kan. Tetapi dengan semangat kita berkumpul, kita coba bangun, dan kita coba iuran ya. Dengan konsep kita menghidupkan kembali bahwa bangsa kita itu punya norma atau punya kebiasaan lah ya, punya budaya gotong royong gitu ya. Gotong royong ini yang coba kita bangun kembali, artinya kita saling topang, saling percaya, dan keterbukaan, kita bangun kebersamaan. Nah, apa yang menjadi alasan kami waktu itu? Kami hanya berpikir, ya berpikirnya orang desa dalam tanda kutip gitu kan, sederhana sekali gitu loh. Berhimpun kami anggap akan menjadi sarana bagi kami masyarakat desa untuk menyalurkan gagasan waktu itu, kemudian menyampaikan keluhan sekaligus juga tuntutan kepada pemerintah atau pihak-pihak berwenang. Kemudian alasan yang kedua, melalui perkumpulan kami berhimpun warga-warga desa ini dengan kepentingan yang sama, kemudian dapat menyatukan suara, dan kita akan perjuangkan itu hanya sampai di tingkat desa, tingkat kecamatan, bahkan
alhamdulillah di Formades ini sekarang sudah ada teman-teman yang menjadi pengurus di tingkat pusat, dan teman-teman sudah juga siap berjuang. Nah, tujuan didirikannya Formades ini sederhana, Pak. Jadi kesederhanaan itu yang pertama adalah bagaimana aspirasi atau keinginan kami sebagai masyarakat desa itu bisa sampai di pusat, gitu kan, diperjuangkan sampai pusat, gitu kan. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana apa yang menjadi program pemerintah pusat atau informasi dari pusat itu sampai di kami, gitu. Banyak informasi-informasi dari pusat itu khususnya terkait dengan regulasi itu tidak sampai di kami masyarakat desa, gitu kan. Sebagai contoh masalah dana desa. Dana desa itu secara jujur kalau kami baca sekarang itu regulasinya itu kan mestinya penggunaan dana desa itu melalui musyawarah desa, masyarakat desa kan gitu, baru disusun perencanaan, kemudian diajukan seperti itu. Tapi faktanya memang kami masyarakat desa itu bukan tidak mau dilibatkan ya, cuman memang kurang dilibatkan gitu. Sehingga kelama-lamaan hal ini menjadi apatis ya. Jadi mungkin kami ini merasa kami nggak diperlukan di desa. Jadi dengan sendirinya kami menjauh dan seolah-olah urusan pemerintah desa itu hanya urusan kepala desa. Nah, begitu kami masyarakat desa ini coba membangun sebuah perkumpulan ini, tentu ini hal yang tidak mudah, dapat tantangan karena tanda kutip hari ini citra LSM itu agak negatif ya, negatif di menurut vonis atau penilaian publik. Dan kita sadari, kita pahami mengapa demikian, karena memang teman-teman LSM ini tanda kutip dengan adanya reformasi itu secara menjamur tumbuh yang namanya perkumpulan-kumpulan masyarakat ya, tentang apa tujuan sebenarnya LSM itu atau ormas itu kurang dipahami atau tupoksinya itu gitu. Tetapi ini juga kami juga melihat tidak serta-merta ini merupakan kesalahan teman-teman aktivis LSM atau ormas gitu. Ini juga ada seperti kesengajaan ya. LSM ormas itu kan menjadi tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah untuk membinanya gitu kan. Tetapi pembinaan itu memang tidak ada gitu dah. Bahkan yang kalau kita mau jujur ya, itu anggaran untuk pembinaan ormas, LSM atau organisasi kemasyarakatan itu kita tidak melihat secara nasional, melihat masing-masing daerah cukup besar. Bahkan ada yang sampai ratusan miliar. Tapi penggunaan ratusan miliar itu ya sampai sekarang ya juga tidak bisa dibuktikan apa keberhasilan. Itu yang mendasari. Dan untuk apa sih orang desa itu berhimpun? Nah, justru ini yang perlu kami jawab, bahwa perjuangan itu tidak mungkin dilakukan sendiri kan gitu. Kalau sebuah perjuangan bersama itu hanya dilakukan individu-individu, tentu tidak akan berhasil dan mudah sekali dipatahkan. Apalagi ketika aspirasi perjuangan ini sedikit melawan kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada masyarakat, pasti akan mudah dipatahkan. Nah, harapan kami dengan adanya sebuah perhimpunan yang kuat ini ibarat sapu lidi, kalau satu-satu mudah dipatahkan, kalau bersama-sama akan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Artinya kita bisa bersama-sama berjuang, bersama-sama mengkritisi juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada masyarakat seperti itu. Tetapi jangan juga negatif bahwa perhimpunan ini dibangun untuk melawan negara, tidak ada seperti itu. Justru kami berhimpun itu bagaimana mendukung apa yang menjadi program-program pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Karena
kita sadari bahwa sehebat apapun, sebagus apapun program pemerintah, tanpa didukung oleh masyarakat juga hasilnya kurang maksimal. Kemudian kita harus juga pahami setiap ada peraturan, baik itu di tingkat pusat sampai ke desa, itu selalu ada pasal partisipasi masyarakat, kan? Tetapi pasal partisipasi masyarakat itu seolah-olah hanya sebagai objek pelengkap, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, gitu kan? Padahal ini kalau bisa dilakukan sesuai dengan regulasi dan benar, ini kan akan lebih baik tentunya, kan saling dukung mendukung artinya. Sehingga kalau sekarang muncul ada istilah rakyat curiga pemerintah, pemerintah curiga rakyat, kalau ini tidak dihentikan, maka tentu bangsa kita juga akan selalu dalam keadaan yang terlambat dalam pembangunan. Kemudian tentu juga kami sangat berharap adanya dukungan dari masyarakat Indonesia agar apa yang menjadi gerakan kami, tujuan kami ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semuanya. Kami juga sangat terbuka. Nanti mungkin ke depan ini kami juga artinya belum buka ini karena memang gaptek ya. Untuk menggunakan teknologi itu memang gaptek. Jadi mungkin kita mulai belajar, nanti mungkin ada interaksi, kritik, saran, kritik sepedas apapun. Tentu kami sangat mengharapkan itu. Karena yang namanya kritik itu memang harus pedas ya. Kalau kritik membangun itu bukan kritik namanya, tapi itu masukan gitu kan. Mungkin itu yang coba kami jawab. Ada beberapa mungkin kritik atau pertanyaan, untuk apa sih orang desa kok pakai gaya-gayaan, lagu-laguan, pengen berhimpun segala macam kan gitu kan. Ya mungkin terlambat ya. Selama ini mungkin perhimpunan itu adanya di kota-kota besar. Perhimpunan itu, perkumpulan itu didirikan oleh harus orang-orang elit, ya kan? Harus tokoh-tokoh nasional gitu kan. Kemudian harus punya dana besar seperti itu kan gitu. Tapi alhamdulillah kami tetap berusaha berjuang, bahwa kami ingin mengatakan bahwa asal ada keinginan bersama, itu tentu ada jalan ya, ada jalan gitu. Apa istilah populernya itu, 1000 jalan menuju Roma, ngono kira-kira ya. Jadi